Wawan Kurniawan, Ketua RT di Bandar Lampung, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya hari ini sedang berada di lereng Gunung Selamet, tidak jauh di titik terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Wawan Kurniawan, Ketua RT di Bandar Lampung, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Wawan Kurniawan yakni yang beberapa waktu lalu videonya viral membubarkan jamaah umat Kristiani ketika sedang melakukan ibadah di gerejanya. Wawan Kurniawan yang pakai kaos biru itu dengan sombongnya pelakunya masuk ke lingkungan arena ibadah, kemudian viral, dan hari ini alhamdulillah polisi di Polda Lampung telah bersikap tegas sebagaimana yang kita inginkan bersama, telah menetapkan Wawan menjadi tersangka dan ditahan sejak semalam. Ini tentu sangat menggembirakan sekali dan kita dukung sepenuhnya Polda Lampung untuk menindak kepada siapapun orang yang berani mencoba-coba mengganggu peribadatan umat lain, apapun agamanya, karena tentu saja ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara yang punya dasar negara Pancasila, yang punya Bhinneka Tunggal Ika. Setiap agama, setiap keyakinan dilindungi oleh negara ini. Siapapun, agama apapun, berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka tidak dibenarkan siapapun menghalangi peribadatan umat agama lain. Umat Kristiani punya hak yang sama dengan kita umat Islam di dalam menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Tentang perizinan tempat ibadah ada aturannya. Tidak bisa serta-merta orang lagi ibadah di rumah kemudian dibubarkan dengan dalih, dengan alasan tidak ada izin. Kalau begitu caranya nanti umat NU yang suka tahlilan keliling antar rumah itu, tradisi yasin tahlil rutin, nanti dibubarkan. Oh ya, bubar negaranya, nanti perang saudara. Ada aturannya, itu bisa ditanyakan ke Kementerian Agama tentang tempat ibadah seperti apa yang harus menggunakan perizinan sesuai dengan aturan agama. Tapi kalau untuk ibadah kecil-kecil, berdoa bersama di rumah itu tidak harus memakai izin perizinan yang rumit sebagaimana diatur ketika hendak mendirikan tempat ibadah yang gede-gede gitu ya. Oke, ini pelajaran berharga ya, siapapun. Besok kalau ada lagi saudara-saudaraku umat Kristiani khususnya ya, yang sering mengalami intimidasi, mengalami gangguan dari orang kelompok garis keras, ketika sedang menjalankan ibadah atau ketika hendak mendirikan tempat ibadah, nggak usah segan-segan, videokan, viralkan, dan sampaikan kepada aparat kepolisian terdekat. Kita sebagai sesama anak bangsa akan ikut membantu follow up, ikut membantu menyelesaikan itu, menginformasikan setidaknya agar bisa diketahui oleh publik. Kira-kira di mana letak ketidakbenarannya, kira-kira di mana letak salahnya, nanti akan kita nilai bersama-sama. Oke, selamat kepada Polda Lampung yang telah bersikap tegas atas perilaku intoleransi, bahkan intimidasi, radikalisme yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan di Bandar Lampung. Itu tidak boleh terjadi oleh siapapun. Oleh karena itulah, sekali lagi selamat saya ucapkan kepada Polda Lampung. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun. Jangan mencoba-coba mengganggu peribadatan umat lain. Tetapi bagi orang-orang dari kelompok radikal, orang-orang yang dengan dalih agama, dengan dalih pengajian,
tapi di dalamnya menebarkan provokasi kebencian kepada bangsa dan negara ini. Menebarkan provokasi kebencian kepada umat lain. Dengan bahasa-bahasa yang sering mereka dengungkan, fitnah, kurafat, syirik, kafir lah. Kelompok ini yang wajib kita peringatkan dari awal ya. Sebelum mereka melakukan kegiatan itu, kalau kita tahu persis bahwa ini memang dari kelompok itu, kita peringatkan dari awal, dari lingkup terkecil, panitia penyelenggaranya, takmir masjidnya, lingkungan warga masyarakat sekitarnya. Pastikan bahwa forum atau pengajian apapun namanya bukan menghadirkan orang-orang yang intoleran, orang-orang dari paham-paham radikal. Koordinasi dengan aparat keamanan, jangan main hakim sendiri untuk memberikan penjelasan yang se-clear-clearnya agar tujuannya apa? Agar kita tetap bisa hidup berdampingan. Walaupun bungkusnya pengajian, tapi kalau isinya memprovokasi, menebarkan kebencian, permusuhan baik kepada sesama umat beragama maupun kepada bangsa dan negara secara umum, maka yang seperti itu memang wajib untuk kita peringatkan, untuk kita hadang, tapi tetap harus berkoordinasi dengan aparat keamanan. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya hari ini sedang berada di lereng Gunung Selamet, tidak jauh di titik terdekat. Ini jam 15.30, kabutnya udah tebal nih. Oke, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan menjelang tahun politik, menjelang pemilu 2024, situasi keamanan di negara ini tetap kondusif. Kita jaga bersama keamanan, kenyamanan, saling menghargai antar satu partai dengan partai yang lain, saling menghargai antara agama satu dengan agama yang lain, saling menghargai antara pilihan satu dengan pilihan yang lain, baik itu pilihan partai, pilihan calon presiden, pilihan calon legislatif, dan seterusnya. Kita punya kebebasan yang sama di dalam menentukan pilihan politik, dan kita harus saling menghargai itu semua. Walaupun kita berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap satu frekuensi, yakni frekuensi di dalam menjaga kerukunan, menjaga merah putih. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan partai, kemudian kita bersih tegang, kemudian kita tidak rukun dengan teman kita, dengan tetangga kita. Tidak boleh, itu sikap politik yang tidak dewasa. Jangan sampai hanya gara-gara beda caleg, apalagi satu partai, kemudian kok jengkelan, kemudian tidak rukun, itu goblok sekali. Terima kasih, saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.